Barusan melihat video dari seorang yang menganut ajaran Jawa. Dia meneliti tentang awan lentikular. Katanya awan lentikular itu yang berhenti di atas puncak-puncak gunung itu, menurut dia adalah fenomena ketika dewa-dewa itu turun ke bumi. Dan dia itu di samping spiritualis juga bersemangatkan ilmiah. Nah, gue banget setuju aja kalau itu dianggap bahwa penduduk awan turun ke bumi. Dan kalau dia sebut dewa, kan dewa itu tidak beda dengan manusia secara fisik ya. Masuk akal. Karena ketika mereka turun dan mereka menggunakan baju yang sama dengan yang digunakan oleh manusia, maka mereka tidak terdeteksi sebagai dewa. Mereka akan dikenali sebagai manusia juga. Bukan makhluk yang lain, bukan makhluk dari angkasa. Itu masuk akal. Jadi dewa itu selama ini digambarkan sebagai sosok yang sakti. Tapi menurut gue banget, bukan masalah sakti. Mereka punya teknologi yang teramat canggih. Menjadi karyawan Allah. Mempunyai akses untuk melakukan segala sesuatu yang ditafsirkan sebagai fenomena alam, padahal bukan. Itu pure pekerjaan mereka. Dewa atau malaikat atau istilahnya apapun itu, pastinya secara fisik mereka tidak beda dengan manusia. Dan mereka mempunyai akses untuk menggerakkan alam sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, mulai dari menurunkan air hujannya, mengguyur itu bukan sekedar kondensasi atau apalah yang dikatakan oleh teori sekolah ya. Begitupun juga dengan tornado, itu pekerjaan mereka itu. Jadi ada sesuatu generator yang berputar yang menghasilkan angin tornado. Termasuk juga melempar ikan dari awan ya. Ada kan kejadian itu sebagaimana di video sebelum ini ya. Jadi banyak pekerjaan mereka sebagai petugas Tuhan. Nah, sekarang kita menduga-duga apa yang mereka tuju ketika mereka sudah berketetapan untuk turun ke bumi. Artinya berbaur mereka di bumi ini. Melakukan penyamaran dengan suatu misi. Ya, kalau menurut penganut kejawen itu, dewa-dewa itu sedang berupaya untuk melakukan pembersihan. Jadi agak seram juga. Ya, itu masuk akal juga sih kalau dia bilang begitu ya. Kondisi dunia udah acak-adut begini oleh karena kejahatan itu merebak di mana-mana, tapi tidak tersentuh. Maka mereka sebagai yang mempunyai tugas untuk memelihara alam semesta ini mulai beraksi. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depan bagaimana ya. Kalau dia mengatakan begitu ya masuk akal juga. Lantas itu pengertian dewa yang lebih menukik lagi sebenarnya apa sih?
Kalau zaman dulu diartikan sosok yang sakti, kemudian sekarang ini bukan sakti tapi mereka punya teknologi yang seolah-olah jadi terkesan sakti gitu. Lempeng bumi didongkrak, diturunkan yang menghasilkan air pasang surut, itu apa bukan teknologi itu? Sakti luar biasa, iya betul sakti, tapi pakai teknologi. Amerika Rusia nggak ada apa-apanya itu. Mau mengadakan bencana alam atau sebaliknya menebar rahmah, itu job mereka. Nah, kalau kita tarik kemungkinan selain itu, what if kalau mereka itu sebenarnya tokoh-tokoh atau manusia-manusia yang hidup di zaman lalu dan sampai sekarang masih hidup. What if? Masih hidup bukan berarti mereka seperti Nabi Khidir atau Nabi Idris atau Nabi Elias, ya, Elia atau Ilyas. Lebih dari sekedar itu, mereka di zamannya sudah wafat, ya. Tapi kenapa bisa abadi? Mereka itu kalau ditinjau dari ajaran Islam adalah para syahid, baik nabi atau orang pendukung nabi atau orang biasa atau mujahid. Kalau mereka mati syahid, itu sebenarnya tidak mati. Ini Tuhan yang bicara loh. Tuhan berfirman begitu, bahwa yang mati syahid itu jangan kau katakan mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dan mendapat rezeki. Jadi kalau kita lihat sejarah, sebutlah Jesus Christ, ya, ini kembali ya dari sudut Islam nih, ya. Kalau terlihat bahwa Jesus Christ itu disalib kemudian mati, itu kesaksian manusia. Tapi hakikat yang paling benar itu kan hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Dan yang bersangkutan yang tahu, yaitu Jesus Christ itu sendiri. Jadi settingannya, skemanya ya begini. Bagi Jesus Christ, dia tidak pernah mengalami ketragisan seperti itu. Tapi manusia yang ada di sekelilingnya yang menyaksikan penyaliban itu melihat seolah-olah ada penampakan Jesus Christ disalib. Padahal dia mungkin sedang melakukan apa, sedang entah sholat, entah membaca kitab, entah bertani, begitu. Tapi kesaksian manusia, Jesus Christ sudah disalib dan wafat. Ya, kalau dari sudut firman Tuhan ya begitu. Selain Jesus Christ siapa lagi? Ya banyak ya, para nabi Bani Israel, para pahlawan perjuangan, ya termasuk Imam Husain ya. Imam Husain ya menurut gue banget itu ya kembali ke kesaksian dari orang-orang yang ada di sekitar beliau ketika beliau nampak dibunuh. Sesungguhnya Imam Husain itu tidak merasa dibunuh. Hanya penglihatan dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi pembunuhan itu.
Jadi penglihatan aja itu kan tidak menjamin ya. Hakikat adalah hakikat. Dan ini ada cerita menarik ketika Zainab, saudari dari Imam Husain, ditanya oleh penguasa Zahad itu ya, apa yang kau pikirkan tentang hal ini? Bagaimana perasaanmu? Ya kira-kira begitu. Jadi si penguasa ini minta pendapat dari Zainab dalam keadaan ya harusnya sedih banget ya. Tapi yang Zainab ucapkan ketika itu adalah, aku tidak melihat kecuali keindahan. Nah, bagi orang yang berduka, matching gak kalau dia mengucapkan demikian? Kata-kata puitis ketika dirundung kehilangan dirundung kesedihan yang luar biasa karena kehilangan saudaranya yang dia cintai sekali. Harusnya kan yang terucap adalah kata-kata kesedihan, kemarahan, pokoknya yang tragis begitu ya. Tapi ini enggak, yang keluar adalah kata-kata puitis. Aku tidak melihat melainkan keindahan. Nah, ini disinyalir Zainab juga sudah paham bahwa Imam Husain tidak mengalami hal-hal yang setragis yang dilihat itu. Jadi kembali kepada teknologi dari malaikat, dari dewa, apapun sebutannya itu, Imam Husain tidak merasa apapun yang disebut menderita, bahkan mendapat nikmat Tuhan, yaitu hidup dalam naungan rahmat, barokah, rizki dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat juga ada fenomena mati yang disebut moksa, itu kan misterius itu ya. Katakanlah Bung Karno ketika dikubur itu memang diturunkan badannya, tapi habis itu kok hilang, nggak ada itu jenazah Bung Karno. Itu bagi menurut saksi yang di lokasi makam Bung Karno di Blitar. Begitupun Siti Fatimah ketika diturunkan ke liang lahat, itu Imam Ali melihat Rasulullah mengambil jenazah Siti Fatimah. Ya, ini misteri kematian ya. Tapi yang jelas kalau seseorang itu disaksikan oleh manusia sebagai syahid, itu mereka tidak mati dan tidak merasakan penderitaan. Yang menyaksikan aja yang mengira mereka menderita, padahal tidak. Ini butuh penjelasan dari sudut pandang lain ya. Ya bukan tempatnya di sini. Tapi satu hal ya, kalau dewa-dewa itu mempunyai ciri seperti manusia ya, termasuk malaikat Jibril itu kan waktu tampil di depan Rasulullah dan sahabat itu kan penampilan manusia biasa, nggak ada sayap, nggak ada apa. Malaikat, dewa atau apapun ya sama dengan manusia. Sekarang what if kalau ya seperti disebut tadi, kalau yang disebut dewa itu adalah para almarhum yang hidup di zaman lalu yang dikabarkan telah wafat, padahal mereka tidak wafat. Mereka menyaksikan kondisi kita, kondisi para keturunannya dengan real, bukan dengan dari dimensi lain atau apalah gitu.
Mereka satu alam dengan kita, cuma mereka tidak menampakkan diri. Ya mungkin menemui keturunannya dalam format yang rahasia, tapi secara umum mereka ya dianggap telah meninggal dan tidak kembali lagi. Padahal mereka masih ada bersama kita. Ya. Bagi yang udah ditinggal orang tua gitu ya, kadang ada perasaan kok masih kelihatannya masih di alam ini, atau merasa diperhatikan, dibayangi oleh orang tua gitu. Ya, itu kemungkinan orang tuanya juga ada di alam ini. Jadi yang disebut manusia abadi itu tidak sesedikit yang dibayangkan, yaitu segelintir seperti Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, atau Enoh ya. Tidak sesedikit yang dibayangkan bahwa manusia abadi itu jauh lebih banyak yang disangka. Hanya saja mereka tidak menampakkan diri. Kalau Khidir pun juga begitu kan ya, nggak muncul ke permukaan gitu, hanya kabar-kabar orang ketemu. Ya sama Nabi Muhammad atau Imam Ali atau siapapun itu juga dikabarkan menemui si A, menemui si B. Itu real nyata, itu bukan dari dimensi lain datang ke dimensi ini. Menurut gue banget enggak, itu satu alam. Jadi ini momen yang mendebarkan ya, di mana terkuat rahasia-rahasia kehidupan, dan ya banyak orang meyakini sekarang ini momen-momen akhir zaman ya, ketika hakikat-hakikat itu dikuak, debu jadi permata, hina jadi mulia ya, termasuk kejawen ya, yang selama ini dihina-hina, padahal mereka itu memelihara pengetahuan masa silam yang canggih, yang ilmiah, sophisticated, kompatibel dengan teknologi. Nah, makanya kehadiran ilmu yang berasal dari sekolah itu sifatnya memang menjajah ya, mengalihkan perhatian kita dari kebenaran, dari fakta, dari realita. Maka kalau ada suatu fenomena yang aneh, kemudian ada yang sotoy gitu ya, dari manalah yang dianggap pakar gitu, oh ini karena itu, kita jangan langsung mengiyakan. Ketika itu kita bingung kan, nah kok kalau udah bingung kok langsung mengiyakan, langsung percaya, itu nggak nyambung. Teliti dulu, periksa logikanya, ya dijamin logikanya logika bodong. Oke, segitu dulu. Try this at home.